Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ketiga. Selamat mendengarkan. Pria itu pergi meninggalkan Diana. Beberapa menit kemudian, saat pria itu sedang menunggu Diana keluar dari kamar, dia mendengar suara pecahan kaca dan langsung pergi ke tempat Diana untuk memberinya beberapa pelajaran. Tetapi tiba-tiba tubuhnya membeku ketika melihat Diana sedang duduk di sudut ruangan sambil menangis dan darah mengalir dari tangannya. Pria itu bertanya dengan marah karena kekhawatirannya. "Apa kau sudah gila?" teriak pria itu mendekati Diana. Diana tidak mengatakan apapun dan hanya menangis. Pria itu membangunkannya karena Diana sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan. Pria itu membalut lukanya dan rekan satu timnya bingung ketika melihat bos mereka bisa menjadi begitu lembut. Setelah membalut luka pada tangan Diana, pria itu menatapnya. "Kita akan bicara nanti. Sekarang kita makan dulu. Kau butuh tenaga," kata pria itu. Diana pasrah dengan keadaannya dan tidak ingin berdebat dengan pria itu. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia tidak terbiasa dengan makan malam. "Kenapa?" tanya pria itu merasa bingung dengan apa yang dikatakan Diana. Diana menjawab bahwa dia harus menabung dan bibinya tidak pernah lagi memberinya makan malam setelah kematian pamannya. Pria itu merasa sangat marah setelah mendengar semua itu. "Sekarang kau akan terbiasa," kata pria itu. Diana menjadi terkejut melihat pria ini mengkhawatirkannya dan merawatnya. "Tidak apa-apa, aku tidak nafsu makan dan tanganku terluka," kata Diana menolaknya. "Apakah kau ingin aku menyuapimu?" tanya pria itu. "Tidak," jawab Diana dengan cepat. "Jika kau ingin aku mendengarkanmu, maka kau harus mematuhiku," kata pria itu. "Apakah ini sebuah peringatan?" tanya Diana. "Tidak, ini hanya sebuah saran untukmu," jawab pria itu. Diana melihat sekeliling ruangan dan dia hanya bisa melihat mata yang dingin. Tetapi ada seorang pria dengan mata yang hangat melihat ke bawah. Diana juga melihat pria itu saat di rumahnya tadi siang. Diana menunjuk ke arahnya. "Aku ingin dia yang menyuapi makananku," kata Diana. Semua orang di ruangan itu mulai tertawa setelah mendengar permintaan Diana. Pria itu berkata, "Dia adalah Han, pengawalku. Dia sudah bekerja untukku selama 4 tahun, dan dia jarang berbicara dengan siapapun. Dia seorang introvert, dengan keterampilan seni bela diri yang hebat," kata pria itu menjelaskan latar belakang salah satu anak buahnya yang ditunjuk Diana. "Aku akan menyuapimu," kata Han. Dan tiba-tiba semua orang yang mendengarnya dibuat tercengang dengan perkataan Han. "Terima kasih," kata Diana dengan memberi senyum kecil pada Han. Tetapi pria itu menjadi cemburu dan mulai mengejek Han. Han mengabaikan komentarnya dan menyuapi makanan pada Diana. Han pergi untuk menyuapi makanan ke mulut Diana. Kemudian pria itu memegang tangan Han. "Kau tidak bisa menyentuhnya," kata pria itu mengancamnya. Diana memprotes. "Hei, jangan bertingkah seolah-olah kau adalah pacarku," kata Diana. "Kau memang bukan wanitaku, tetapi
kau akan segera menjadi wanitaku. Itulah yang kuinginkan darimu, jawab pria itu dan menyeret Diana ke kamarnya di lantai 2 serta memegang erat tangannya. Menurutmu, aku ini siapa? Tanya pria itu. Anda adalah pria brengsek, kata Diana berbisik pelan di telinganya. Pria itu mendengarnya dan berteriak dengan suara keras. Apakah kau pikir ucapanmu itu lucu? Berhenti berteriak, apa masalahmu? Kata Diana dengan marah. Masalahku adalah karena kau tidak menganggapku serius, kata pria itu dengan nada yang menakutkan. Bagaimana aku bisa menganggap Anda itu serius? Aku bahkan tidak tahu siapa Anda, jawab Diana. Baiklah, mari kita saling mengenal. Namaku Theo. Aku adalah seorang gangster. Sebenarnya aku adalah pimpinan gangster. Aku membunuh orang. Aku mengancam orang. Aku memiliki senjata ilegal. Bagaimana? Apakah sekarang kau takut? Kata Theo. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, cengkramannya juga semakin erat. Diana bahkan merasa jijik setelah mendengar identitasnya. Dia berusaha keras membebaskan tangannya. Theo menemukan kedamaian pada ketidaknyamanan Diana. Apakah kau sudah terluka? Ini baru permulaan sayang. Nikmati rasa sakitmu, kata Theo. Setelah itu, Theo keluar dari kamar dan menguncinya. Diana terus menggedor pintu dan memohon untuk membukakan pintu. Setelah upaya yang tak kenal lelah, Diana akhirnya menyerah. Kemudian berbaring di lantai dan bertanya pada dirinya sendiri bahwa apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan rasa sakit yang tak berujung ini dalam hidupnya. Orang tuanya meninggal ketika dia baru berusia 5 tahun dan Paman Indra adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Ketika dia berusia 17 tahun, Paman Indra juga meninggalkannya dan Bibi Camelia menyalahkan Diana atas kematian suaminya. Bibi Camelia mengatakan kalau Paman Indra itu tidak mampu menahan tekanan untuk merawat Diana. Tuduhan tak berdasar tersebut membuat Diana semakin bersalah. Nia juga ikut menyalahkan Diana karena ayahnya lebih mencintai Diana daripada Nia. Dengan pikiran yang menyakitkan ini, Diana tertidur. Di pagi hari, Theo datang ke kamar Diana. Theo melihatnya berbaring di depan pintu dengan tidur yang nyenyak. Theo berpikir sendiri, apakah dia mencoba menggodaku? Karena jika dia melakukannya, maka itu berhasil. Theo menggendong Diana untuk membaringkannya di tempat tidur. Diana dalam tidurnya mengira itu Adrian dan berkata, "Adrian, kau harum sekali." Theo yang mendengar Diana mengigau membuatnya cemburu tak terkendali setelah mendengar nama pria lain keluar dari mulut wanita yang dia senangi. Untuk meluapkan amarahnya, dia melemparkan Diana ke tempat tidur dan naik ke atasnya. Apakah aku tidak cukup bagimu? Kenapa kau menyebut nama pria lain dalam tidurmu? Apakah kau bermimpi tentang dia? Tanya Theo dengan marah. Diana tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena dia setengah tertidur. "Selamatkan aku, Adrian," kata Diana dan memeluk Theo. Theo tidak bisa menahan amarahnya lagi dan dia mencium Diana. Pada awalnya, Diana tidak keberatan karena dia berpikir kalau itu adalah Adrian. Tetapi ketika ciumannya menjadi lebih ekstrim, dia sadar kalau itu bukan Adrian pacarnya. Ketika dia tersadar kembali, dia melihat Theo secara agresif melepas pakaiannya. Diana mencoba menghentikannya. "Tolong, jangan sentuh aku," kata Diana. Theo dengan sinis berkata, "Sekarang kau muak dengan sentuhanku, tetapi beberapa menit yang lalu kau menikmatinya," kata Theo. "Anda telah memanfaatkanku ketika aku sedang tertidur," teriak Diana dengan marah. "Berhenti membenarkan dirimu sendiri dan katakan padaku, siapa sebenarnya Adrian yang kau sebut-sebut tadi?" tanya Theo dengan nada tinggi.
Untuk melindungi Adrian, Diana mengatakan bahwa Adrian adalah temannya. Mendengar itu, Theo menjadi lebih marah. Apa kau pikir aku ini orang bodoh? Gadis mana yang ingin mencium temannya? Baiklah, menurutku waktu temanmu sudah habis, kata Theo. Diana menjadi takut kalau Theo akan menyakiti Adrian. Jadi dia mengorbankan harga dirinya dan berlutut di depan Theo dan memohon untuk melepaskan Adrian. Aku mohon jangan sakiti Adrian, kata Diana memohon pada Theo. Apakah dia itu penting bagimu? Tanya Theo. Diana tetap diam, tak berkata satu kata pun. Jika kau tetap diam, aku tidak akan menjamin keselamatannya, tambah Theo dengan nada mengancam. Diana dengan takutnya mengatakan kepadanya, Dia adalah pacarku. Kami sudah menjalin hubungan selama 3 tahun ini. Apakah dia menciummu? Apakah kau berhubungan badan dengannya? Apakah kau pernah hamil anaknya? Tanya Theo dengan berteriak. Diana menjawab bahwa itu adalah kehidupan pribadinya. Theo mulai tertawa. Oh, kau lucu sekali. Saat ini hidupmu bukan milikmu lagi. Sekarang hidupmu sudah menjadi milikku, kata Theo menyeringai. Apa yang aku perbuat sehingga aku pantas menerima hal seperti ini? Tanya Diana dengan wajah sedihnya. Theo tidak tahu harus menjawab apa. Turunlah, ayo kita sarapan. Saat ini hatinya sangat sakit, teringat akan seseorang yang pernah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.